Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Dimnastiar dengan tema Bersandarlah hanya kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji nomor 33. Fadhal Ustaz. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan berhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta, engkau sandarkan kepada karunia ataupun kekuasaan Allah, dan tidak mudah tercapai permintaan ataupun pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah lah pemilik segala-galanya. Bersandar kepada Allah, Allah lah penguasa segala-galanya. Kalau bersandar kepada Allah, Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita, baik bentuknya maupun waktunya. Dan kalau kita bersandar kepada Allah, kekuasaan Allah itu mutlak, tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditunda oleh siapapun, tidak bisa dipercepat oleh siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Dan kalau kita bersandar kepada Allah, Allah itu yang selama ini mengurus diri kita. Jadi sudah sangat terbukti kebaikan Allah kepada kita. Seumur hidup kita diurus, dicukupi rezeki, ditutupi aib dan dosa, diberikan yang baik-baik walaupun kita jarang ingat kepada Allah, walaupun kita jarang bersyukur, tapi Allah beri terus. Kalau kita bersandar kepada Allah, itu yang disukai Allah. Innallaha yuhibbul mutawakilin. Wal hadirin, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, yang maha baik, yang telah terbukti teruji selama ini kebaikannya dan akan senantiasa maha baik. Nah sekarang kalau kita bersandar kepada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Coba jangan kedip, berapa lama sanggupnya? Hitung kedipnya sekarang, bingung. Coba sudah pernah lihat alis sendiri belum? Lihat alis, malah lucu. Saya jamin Bapak Ibu cuma satu keinginan kalau melakukan ini. Sekarang sebutkan ingin apa saja bebas, tapi ketika dikasih sesuatu ini, 1,5 menit pasti cuma satu keinginannya, pasti satu. Ustaz sekarang lagi pengen apa Ustaz? Ayo bebas. Pengalaman ketika COVID, sesuatu yang sangat berharga karunia dari Allah itu adalah bisa bernafas. Bisa bernafas. Siapa yang mau dicoba? Coba kantong kreseknya sini kan, bungkus kepalanya. Ingin apa saja, menit kedua pasti cuma satu, ingin dibuka ya, ingin napas. Mau sehebat apapun, semenit saja. Sekarang mules tahan matanya, begitu. Mau cakep, mau gagah, kalau udah mules beda wajahnya. Lemah kita ini, jangankan nolong orang lain, nolong diri sendiri saja kita tidak sanggup. Makanya disebutkan
ma tawaqqafa, tidak akan terhenti karunia yang Allah berikan kalau kita bersandar ke Allah, tidak macet. Tapi kalau kita berharap dari diri, dari kepintaran diri, dari kekuatan diri, dari pengalaman diri, dari kemampuan diri, itu sebentar juga berhenti tuh. Makanya orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah yang paling bersandar kepada Allah dalam segala hal, ala kulli hal. Karena surat wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fis sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fis sya'n, setiap saat Allah dalam kesibukan menciptakan, mengadakan, menghidupkan, mengurus, menyehatkan sakit, dibuat, diberi ini, menjodohkan, mengangkat derajat, menurunkan, menutup aib. Allah sibuk mengurus semua makhluknya. Tadi saya lihat ada tayangan video pendek tentang iklan yang terdampar di pantai, ikan kecil sebesar ini. Terus ada anak hiu dari pantai itu. Terus ini terdampar, dia gigit ekor ikan tersebut. Kemudian anak hiu itu bergeser ke belakang sehingga selamat ikan itu. Ya Allah, luar biasa. Semuanya dicukupi. Serbuk sari dijatuhkan jadi pohon, lebah dapat rezekinya, angin dihembuskan, salju diturunkan, di kutub dimanapun semuanya diurus oleh Allah semuanya. Uban ditumbuhkan, udah nggak usah ngacung ya, uban ditumbuhkan, kulit dikeriputkan, perut dikerbek-kerbekin yang lapar, dijodoh-jodohkan oleh Allah. Allah yang ngatur jodoh, hadirin. Kalau Allah takdirkan ini jodoh ke situ, nikah saja. Nanti rezekinya dicukupi, sperma dengan sel telur dipertemukan oleh Allah, disimpan di rahim yang tersembunyi, dicukupi terus berbelah-berbelah, makanan dimasukkan, diurus oleh Allah untuk makanan janin. Padahal asalnya jengkol, pete, dorok-dorok, lenca, cireng, bandros, cilok, gak jelas bentuknya. Diatur, dikunyah, aduk-aduk terus masuk ke sini sedemikian rupa lewat plasenta masuk jadi rezeki janin. Siapa yang ngurus ini? Maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan orang tua, tidak tahu bagaimana itu janin dari satu sel berbelah. Siapa yang ngurus? Dan itu setiap janin, bukan cuma janin orang, janin tikus, janin ayam, semua perjaninan Allah setiap saat. Ini dicabut nyawanya di rumah sakit, ini dicabut nyawanya di jalan, ini dicabut nyawanya di apa yang lagi perang teh? Ukraina, hah? Ukraina, benar? Karena saya sering salah, Ukraina seperti Omrikon, saya baru tahu saya salah itu, Omirkon ya, kan? Terserah lah, yang penting saya sudah sembuh. Begitulah hadirin sekalian. Siapa yang mau kena si Om Rikon, mau ketemu Tante Rikon, semuanya Allah yang cukupi. Nggak ada satupun ini naik pangkat, ini jadi brigjen, ini pensiunan, itu dibuka aibnya, ini ditutup, semuanya demi Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali semuanya Allah yang ngurus setiap saat, termasuk kita ini. Tadi saya dari Eko 2 turun ke sini, tidur di jalan, nggak tahu apa-apa. Duduk di mobil, tahu di sini saja pintu kebuka. Siapa yang ngurus badan saya selama tidur? Nah, termasuk sekarang bisa mikir, bisa bicara. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Jadi kalau kita punya keinginan itu yang kita inginkan, pertama belum tentu baik menurut Allah. Yang kedua belum tentu ada dalam rencana takdir Allah. Yang ketiga belum tentu terjadi kalau Allah tidak menghendaki, ya kan? Bagaimana sekarang kita mau sesuatu enggak minta ke pemiliknya?
Bapak suami istri bertengkar, bapak lagi jujur, sedang berusaha jujur maksudnya ya, lagi pas kebetulan jujur itu ya, istri nggak percaya, saya bener bu, sumpah nggak percaya. Coba gimana bikin percaya Pak? Satu-satunya bikin percaya itu minta ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu yang saya katakan ini benar, saya tidak melakukan seperti yang dicurigai oleh istri, tapi istri nggak percaya. Saya sudah bersumpah, malah tambah nggak percaya, karena sumpahnya juga dari dulu nggak dipercaya. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati istri saya. Tuh kan, komat kamit, salah lagi. Bukan komat kamit bu, lagi doa. Ngedoain apa? Ngedoain apa? Ya Allah, semuanya dicurigai begini. Hanya Engkau, hanya Engkau. Jadi paling bagus memang dalam hidup ini adalah kepepet, bagai telur di ujung tanduk sapi, dan sapinya kaligata. Yang jarang ada perumpamaan kayak gini. Kalau udah kayak gini larinya pasti ke Allah, itu paling bulat ke Allah, paling hebat hasilnya. Nah yang hebat itu yang setiap saat bulat ke Allah. Coba ingat wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus tiada henti dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Ya Qayyum itu begitu, yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astagits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Coba itu wasiat dari Rasulullah kepada putrinya. Makanya kepinteran kita tuh udah bodoh, banyak mikir, pusing. Udah kurang pengetahuan, segera dipikir, stres. Maaf, ini yang pakai baju biru ini calon masa kemerdekaan ya, kelihatan dari wajahnya ya. Berapa banyak yang mau pensiun stres Pak? Kenapa? Karena kebanyakan mikir tentang rezeki yang belum ada dipikirin, udah mah belum ada dipikirin. Kenapa nggak mikirin rezeki yang pernah ada dan yang sedang ada? Aduh, nanti gimana? Kapan pensiunnya Pak? 2 tahun lagi kenapa 2 tahun lagi pensiun? Stresnya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal, langsung stresnya. Bulan depan atau dari mana auranya? Waduh, makin horor. Udahlah, emang Allah pelit sama pensiunan. Pensiunan juga tetap Allah yang jamin rezekinya. Sampai kapan? Ya sampai saatnya dicabut nyawa. Rezeki itu baru berhenti kalau kita meninggal. Kalau belum meninggal ya pasti ada rezekinya, pasti itu. Urusan kita bukan rezeki, urusan kita tuh berkah atau tidak, syukur atau tidak kalau ada, sabar atau tidak kalau sedang disempitkan, ridho atau tidak kalau diambil oleh Allah, dengki atau tidak lihat Allah bagi ke orang lain. Sekarang kalau yakin ke Allah, puluhan tahun hidup dijamin oleh Allah, masa tiba-tiba jadi Allah cuek kepada pensiunan? Bapak-bapak SMA tahun berapa rata-rata? Tuh kan, benar, udah mau pensiun ini, jelas lupa ya. Telat jawabnya, nggak boleh telat. Bapak udah tahu belum ciri orang yang sudah tua? Ada 3 loh. 1, cepat lupa. Yang kedua dan yang ketiga, saya udah lupa. Tahun berapa SMA-nya Pak? 87, berarti baru umur 54. Adik-adik ya, saya lamat SMA 81 nih. Sing sabar adik-adikku ya, adik-adik tua ya. Stres itu pasti karena kurang iman Pak. Bersandarnya kepada selain Allah itu stres. Kalau bersandar ke Allah mah tenang we. Bahkan mau pensiun itu bersyukur, karena akan lebih banyak waktu buat tobat. Sekarang susah tobatnya, peluang maksiatnya banyak.
jadi tua tuh syukur Pak, udah kurang menarik ya, nggak ada yang begitu tertarik sama pensiunan loh Pak, udah aman. Makanya ibu seneng lihat bapak pensiun karena kurang laku biasanya. Oh, tua itu lebih dekat ke kuburan ya kan, udah bagus, cepat sana pensiun, dipercepat lah ya. Stres itu pasti tidak bergantung ke Allah. Kalau ke Allah nggak ada yang kita cemaskan. Cemasnya itu justru kurang yakin. Begitulah. Jadi apa-apa udah minta aja ke Allah. Dan Allah itu sebetulnya sudah tahu keinginan kita, keperluan kita. Kenapa dong Allah sudah tahu kita disuruh minta? Supaya kita ini selalu ingat ke Allah. Sebetulnya yang Allah beri ke kita selama ini nggak pakai minta Pak. Pernah minta kedip? Jawab yang mau pensiun. Pernah minta kedip nggak ke Allah? Ayo, kalau kedip kecepatannya berapa mintanya kan? Oh, bingung kan? Bapak dari dulu sering kedip kan? Nafas berapa banyak yang Bapak sedot setiap kali nafas? Gitu kan? Dikemanain? Bapak nyedot apa? Oksigen. Ini semua ngadep ke saya. Ngeluarkan apa dari hidungnya? Karbon dioksida. Keperluan saya apa? Oksigen. Gimana saya memilah-milah antara hembusan bapak-bapak, ibu-ibu dengan keperluan saya? Hah? Gimana? Nggak bisa. Gimana? Tanpa minta loh Pak. Kan enggak, ya Allah tolonglah dipilah dan dipilih hanya oksigen yang masuk dengan kadar yang jangan terlalu murni, nanti saya sesek. Tolong ya Allah, keburu stres kitanya. Ini yang punya rambut, pernah doa enggak minta rambutan? Rambut ini ukurannya sama. Coba kalau doa, ya Allah tolong tumbuhkan rambut saya dengan presisi, ukurannya sama ya Rob ya, kecepatannya stabil dan berhenti pada waktunya. Kalau enggak cilaka rambutan semua. Wilayah ini jangan ya Rob, dikasih spidol ini jangan. Enggak pernah minta. Betul? Coba gigi, stop ya Allah, stop. Udah cukup memanjangnya. Coba kalau gigi kita enggak berhenti memanjang, ha? Lidah, gimana bisa kompak dengan gigi kan? Gigi segitu keras dan tajamnya, lidah segitu lembeknya. Kalau nggak diatur putung nih lidah. Di sini nih ada tempat yang bisa minum udara, makanan, katupnya luar biasa sensitif. Lihat juga nggak pernah minta kita, nggak pernah minta jantung berdetak berapa banyak. Lebih banyak yang Allah beri tanpa kita minta. Karena Allah tahu kita nggak akan tahu apa yang harus kita minta. Jadi kita minta itu adalah supaya zikrullah. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah zikrullah. Ya Allah, tolonglah saya. Wih, itu sukai. Wahai yang maha mendengar, tolong saya, Rob. Istri saya marah-marah terus. Saya kalah terus bicara. Makin saya keras, makin keras. Engkaulah yang membulak-balik hati. Itu jauh lebih disukai Allah daripada kita berdebat. Saya suamimu, saya membanting-banting tulang. Enggak ngepek. Bicara ke Allah, itulah yang Allah sukai. Sama, ya Allah, suami saya emang udah mau pensiun, udah kurang jelas, tapi masih lincah aja. Tolong ya Rabb. Dia suka ngeganggu tetangga ya Rabb. Tolong ya Allah. Kalau tidak bisa dibina, tolong dibina yang lebih baik. Udahlah, ibu mending doa, bu. Banyak strategi ke suami, mending andelin Allah. Ya bener, sebetulnya saya sudah nyuruh seseorang ngintelin suami saya. Anehnya beritanya bagus terus. Padahal saya sudah kasih 500.000 loh. Ya ada suaminya ngasih 2 juta. Allah. Apa-apa Allah. Oh, itu ada siapa? Pawang yang masa Allah yang nurunin hujan diketok-ketok. Gak masuk di akal itu. Itu hanya orang yang benar-benar tidak mengenal Allah, tidak beriman. Orang yang beriman kepada Allah mau ngapain ngetok-ngetok itu untuk nahan hujan? Mau ngapain ngobrol dengan awan? Tahu nggak proses hujan seperti apa, hadirin? Emang pendidikan kita anak-anak kurang lengkap ya. Matahari panas, uap air menguap, lalu terkumpul di satu tempat jadi awan, pada satu titik kemudian terjadi penggumbalan dan turunlah hujan. Sebetulnya bukan begitu. Allah memerintahkan air menguap syariatnya dengan panas matahari.
kemudian Allah kumpulkan jadi awan, dan di tempat yang Allah tetapkan turunnya hujan, maka Allah turunkan hujan, dan setiap tetesan hujan itu bertasbih kepada Allah. Tiap hujan itu ada di tempat yang Allah tetapkan, dengan jumlah yang Allah tetapkan. Rezeki bagi makhluk-makhluk Allah. Nah, itulah pelajaran fisika. Fisika pakai iman, ya. Jadi ya, kalau lihat kemarin di Mandalika ada yang apa? Ya, kasihan ya. Yang kasihan yang percaya kepada itu juga. Sebetulnya mudah bagi Allah untuk memberikan petir, ya. Tapi ya Allah memberi kesempatan bertobat. Ya begitulah, cukup. Jadi ke Allah aja terus segalanya, segala hal. Kalau sakit jangan dulu ingat obat, ingat siapa? Allah. Kita sakit dengan izin Allah, ya Rob. Kalaupun mau makan obat tidak boleh, aduh ini obat yang manjur, nggak boleh. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan obat ini. Khasiat apapun yang ada di obat ini adalah Engkau yang menentukan. Saya bermohon hanya kesembuhan darimu. Jadikan saya minum obat ini sebagai amal soleh saya, menyempurnakan ikhtiar. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menyembuhkan. Minumlah, bagi-bagi rezeki dengan apotek, toko obat, ya. Nggak sembuh ya nggak apa-apa, sesuka Allah aja. Obatnya sama, belum tentu sama kesembuhannya. Kenapa? Karena yang menyembuhkannya Allah. Enak kan begitu? Udahlah, pokoknya mah lebih baik minta tolong. Apa Allah Maha mendengar? Dengar. Ini surat Al-Baqarah 1. Wa idza sa'alaka 'ibadi berapa? 186. Nah, Ustaz yang bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu belum? Ya, silakan. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Jadi kalau bahasa Inggrisnya anytime, setiap saat bertanya tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat, tidak ada perantara. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi kalau doa dan ditunggu-tunggu, saya tidak boleh bersikap seperti menyerupakan Allah. Ini tidak ya. Maksud saya begini, seperti misalkan sederhananya ada orang tua yang memperhatikan anak. Ayo minta apa? Minta apa? Ayo sayang, minta apa? Didengar nih, nggak ada perantara, didengar langsung, diperhatikan, kapanpun minta. Sebetulnya begitu. Jadi tinggal minta. Aduh, saya nggak hafal bahasa Arabnya. Mau tahu kalau nggak hafal bahasa Arabnya? Hafalkan, ya. Saudara mau apa? Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa kita aja. Bahasa kita juga ciptaan Allah. Doa. Yang mahal itu doanya. Allah sudah tahu apa yang sebelum kita bicara, Allah sudah tahu apa yang kita mau bicarakan. Jadi Allah mengetahui
apa yang akan kita ucapkan sebelum kita berucap. Lalu kenapa? Karena berdoa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Maka kita berdoa itu makin banyak doa, makin banyak ibadah. Makanya fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Udah fokus saja, patuhi apa yang Allah suruh dan yakin kepada Allah, kita akan dituntun dapat yang terbaik. Makanya nggak usah terlalu risau dengan apa yang akan terjadi. Risaunya kalau kita nggak bener itu aja. Gimana kalau saya pensiun, saya dapat nggak kerjaan? Nggak harus kita seperti zaman dulu. Udah beda Pak, hardware dan softwarenya udah beda. Ya, kalau udah senior kayak gini, kita kerja tuh untuk ibadah, kerja tuh for fun, untuk membuat bahagia, bukan untuk stres. Ya. Jangan bikin bisnis, apalagi yang biasa jadi karyawan, tidak biasa wirausaha. Jangan bikin usaha yang memang bukan keahliannya. Itu bisa repot nanti. Dan gak usah tergiur, kan para pensiunan tuh yang paling gampang ditipu, Pak. Kata penipu, ya. Nggak ngomong ke saya sih, tapi kurang lebih gitu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti bagaimana uang, makanya ayo kasih ini bisnis ini, untungnya besar, udah mau dia. Padahal dia kerja di perbankan, bank aja nggak berani ngasih untung segitu, ketipu. Karena dia ya, saya tadi lihat juga video monyet itu ya. Kenapa di Quran Rasulullah itu diibaratkan waktu di Isra Mi'raj itu ada yang badannya manusia tapi wajahnya monyet. Ternyata monyet itu melambangkan keserakahan. Di video itu dikasih Pak, ada monyet kasih roti, ambil. Terus begitu, kasih pisang, ambil lagi. Hei, mau apa kita sampai tua seperti itu? Makanya kalau yakin ke Allah ya secukupnya. Nanti besok lusa kasih lagi oleh Allah. Gitulah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kenapa nih pada melongo begini? Ada yang mau ditanyakan? Enak loh Pak, mau tidur minta aja ke Allah. Ya Allah, udah jam 11 belum tidur juga. Tapi terserah padamu. Engkau lah yang menggenggam diri saya, yang penting saya mau zikir terus. Ya Allah, la ilaha illallah. Udah nggak usah lihat jam. Jangan heran. Kan orang tidak bisa tidur itu karena takut tidak bisa tidur. Lebih baik zikir saja. Nggak tidur juga kalau zikir sudah untung, karena zikir itu amalan yang paling disukai Allah. Toh nanti kalau kita tertidur dalam keadaan zikir, maka sepanjang tidur dianggap zikrul.